mataku untuk melihat di depan sana. Aku akan terlangkah sampai tiba waktunya. Ujung jalan menjadi akhir perhentianku. Tak peduli ku tak tahu jalanku, tak peduli ku tak mengerti arah. Bagiku tanganmu menyertaiku, dan aku pun pasti sampai di tempat tujuan. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Shalom saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, berjumpa kembali dengan saya dalam khotbah online GPC Anugerah Bermazmur Minggu 16 Januari 2022. Mari kita merendahkan diri dan meminta hikmat dan pertolongan Tuhan agar kita dapat mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui pesannya hari ini di dalam firman-Nya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan anugerah-Mu yang luar biasa, di mana Engkau selalu memberikan kepada kami yang terbaik dan bukan yang terburuk. Kami menerima bagian yang terindah dan bukan yang terhina. Kami tahu Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami, dan di dalam perjalanan kami Engkau menyertai dan memelihara kami. Hari ini kami mau belajar sebagian dari firman-Mu Tuhan, agar kami tidak hidup berjalan sendirian dengan pikiran kami, dengan perasaan kami, bahkan dengan hati kami, tapi kami berjalan di dalam terang firman-Mu agar kami bisa melihat segala sesuatu dengan kacamata yang benar, yakni dengan kacamata Tuhan, supaya kami terhindar dari kejatuhan, kami terhindar dari yang namanya terpeleset dan hancur karena kebodohan kami. Roh Kudus, kami membutuhkan hikmat dan pengertian daripada-Mu, sehingga kami hari ini boleh hidup diberkati Tuhan. Sucikan kami dan kuduskan kami dengan darah-Mu Yesus, supaya kami layak untuk menerima firman-Mu, dan urapi kami sehingga berita firman-Mu boleh sungguh-sungguh mengubah hidup kami, memberikan kekuatan dan semangat kepada kami hari ini untuk terus berjalan di dalam satu keyakinan bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati, dan saya percaya kasih karunia Tuhan akan senantiasa ada di atas kepala orang-orang benar, orang-orang yang mengasihinya, orang-orang yang percaya kepadanya. Hari ini saya mau sampaikan satu tema, yakni bukan rencana kecelakaan. Kita tahu saudara bahwa hidup ini tidak pernah berjalan lurus, tapi banyak kelokan dan tidak rata. Tuhan menciptakan kita di dalam situasi demikian, bukan dalam kondisi segala sesuatu tampak rata, lurus, dan bebas hambatan. Itu sebabnya jangan berburu sangka jika melihat keadaan saat ini tidak seperti yang Anda inginkan, karena Anda tidak pernah tahu rencana Tuhan yang sesungguhnya. Hidup kita diukirnya, dan saat ukiran itu belum selesai, sesuatu atau semuanya tampak seakan buruk, sebab masih belum berbentuk dan tidak beraturan. Tapi jika mengenal dan percaya yang membentuk kita adalah hebat, kita bisa meyakini hasilnya pasti tidak buruk, melainkan mulia. Mari kita lihat seorang muda yang punya perjalanan panjang sedang berada di dalam genggaman tangan Tuhan, hingga dunia melihat ada pekerjaan Sang Maha Besar yang mendesain keseluruhan hidupnya. Kejadian
pasal 45 ayat yang ke-8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Israel, tanah Mesir. Jika membaca lebih banyak, kita akan tahu bahwa ini adalah kisah Yusuf anak Yakub yang dibenci bahkan mau dibunuh oleh saudara-saudaranya sendiri. Tentu ini merupakan sebuah perjalanan yang penuh dengan penderitaan. Meskipun tidak jadi mati, akhirnya Yusuf juga harus dipenjarakan karena fitnah dari bos perempuannya. Saudara, kisah Yusuf bukan sebuah drama, tapi kehidupan nyata yang syarat dengan trik, intrik, dan politik yang jahat. Dan itu menggambarkan wajah manusia atau wajah dunia yang tidak pernah lepas dari keinginan-keinginan duniawinya. Awalnya saudara, dimulai dengan iri hati kakak-kakak Yusuf terhadap Yusuf, karena Yusuf adalah seorang anak yang sangat dicintai oleh ayahnya Yakub. Mengapa? Karena Yusuf adalah anak daripada Rachel, perempuan yang dicintai oleh Yakub, yang didapatkannya menjadi istri setelah 14 tahun dia bekerja kepada Laban pamannya. Saudara-saudara, iri hati ini tidak berhenti. Dosa ini terus berlanjut. Kemudian terjadi percobaan pembunuhan terhadap Yusuf. Walaupun Ruben tidak menginginkan itu, pada akhirnya saudara-saudara, Yusuf benar-benar dibawa oleh kakaknya untuk dimasukkan ke sumur kering dengan tujuan untuk dibunuh. Tetapi Yehuda mengatakan, lebih baik kita jual saja, kita akan dapat untung. Tidak ada untungnya kita membunuh. Bukankah dia juga adalah darah daging kita sendiri? Dan saudara, akhirnya ide daripada Yehuda itu diterima oleh saudara-saudaranya yang lain, dan akhirnya Yusuf dijual kepada orang Midian. Saudara-saudara, dengan demikian Yusuf benar-benar sukses disingkirkan dan mereka dapat untung jualan. Luar biasa. Tidak mudah saudara menjadi Yusuf. Akan banyak yang mengalami putus asa, patah semangat, dan mungkin ingin lari ke tempat jauh. Saudara, kita harus berpikir sesuatu. Meskipun berbagai pencobaan, masalah, dan persoalan silih berganti, tidak henti-hentinya, bahkan semakin lama semakin besar, tapi bukankah hidup harus terus berlanjut sampai tiba waktunya kita mengetahui apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah potongan-potongan hidup adalah nada-nada keras yang menarik perhatian, dan selebihnya adalah nada datar yang menuntun kita kepada suatu tujuan? Kita tidak pernah tahu apa tujuan Tuhan menciptakan kita, tapi saat kita percaya dan membiarkan Dia membawa kita, waktu akan menunjukkan mengapa kita ada di sana. Yusuf mungkin komplain kepada Tuhan saat melihat perjalanannya penuh dengan kejutan yang mengerikan. Orang biasanya suka dikejutkan. Kalau itu adalah kejutan-kejutan yang baik, dikejutkan tiba-tiba dapat rumah, dikejutkan tiba-tiba dapat hadiah, dapat mobil, dikejutkan dengan banyak hal yang indah. Mungkin keinginannya tercapai untuk sekolah di sebuah universitas yang sangat mahal, universitas yang sangat terkenal, universitas yang favorit di luar negeri, atau hal lainnya. Tapi kalau kejutan itu adalah kejutan yang mengerikan, saya yakin tidak ada seorang pun mau atau menginginkannya. Saudara-saudara, mungkin saja Yusuf menjerit meminta pertolongan karena kejadian-kejadian di dalam kehidupannya, karena intimidasi saudara-saudaranya, sumur kering, dan penjara. Itu wajar. Sisi kemanusiaan Yusuf yang terbatas pasti membuat Yusuf juga mengalami ketakutan-ketakutan di dalam hidupnya. Namun Tuhan tidak pernah berhenti menyertai, membentuk, dan menolongnya. Di sanalah sebuah sejarah diukir. Tuhan menolong
umat. Bukankah di dalam potongan-potongan hidup kita, di dalam seluruh perjalanan kita, ada bagian-bagian yang menarik perhatian? Mungkin itu adalah hal-hal yang buruk, hal-hal yang sulit, hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kita, hal-hal yang tidak nyaman, bahkan hal-hal yang menakutkan. Tetapi melewati semua itu kita mendapatkan pertolongan. Dan di dalam sejarah terukir, Tuhan menolong kita. Saudara-saudara, inilah yang Tuhan juga terus kerjakan di dalam hidup kita sehari-hari. Bagaimana dengan saudara? Adakah saudara sedang mengalami banyak ketakutan di dalam kehidupan? Atau saudara dibuat terkaget-kaget oleh orang-orang yang ada di sekitar Anda? Karena tidak semuanya malaikat. Clark Carlson pernah bergabung di Angkatan Udara Amerika, dituntut oleh pengadilan dengan pembunuhan tingkat 2, menghilangkan nyawa orang lain secara tak sengaja. Tuduhannya adalah ketidaksengajaan Carl menyenggol dongkrak truk sehingga truk tersebut goyang dan menimpa Levi Carlson, putranya sendiri. Wah, saudara, ini sangat mengerikan. Carl Carlson mengatakan pada akhirnya bahwa dia tidak sengaja menyenggol dongkrak itu. Tetapi Cindy, istri baru Carl, mendengar Carl berkata dengan sengaja telah mendorong dongkrak tersebut, dan akhirnya dia menceritakan kepada polisi. Lalu apa tujuan Carl membunuh Levi? Saudara-saudara, sebelumnya beberapa hari sebelumnya Levi mendaftar asuransi sebesar $700.000 senilai 7 miliar atas nama Carl, ayahnya, yang dia percaya. Dan itu terjadi sebelum kematian Levi. Logikanya, sang papalah yang akan menerima asuransi dari Levi untuk anak-anaknya, untuk kedua anaknya. Tapi saudara, uang itu akhirnya dicairkan oleh Carl, dan dia membeli lahan yang luas, membeli banyak bebek untuk beternak, dan uang itu digunakan untuk berfoya-foya. Dia keliling dunia, dan uang itu habis. Cindy, istri barunya, berpikir bahwa masih ada uang disisakan untuk anak Levi. Tapi ketika dia tahu uang itu habis, dia mulai curiga. Dan akhirnya Cindy, istri baru daripada Carl ini, mencari tahu tentang kematian istri pertama Carl yang bernama Christina. Apa yang terjadi, saudara? Akhirnya dia menemukan bahwa Christina mati terbakar di rumahnya sendiri. Dan pada saat itu ternyata Carl, setelah kematian istrinya, mencairkan dana sebanyak $200.000 senilai dengan 1,8 miliar. Saudara-saudara, asuransi itu didaftarkan oleh Christina 19 hari sebelum kematiannya. Maka saudara, akhirnya hal ini diceritakan kepada polisi, dan tentu saja polisi menyelidikinya. Dia membuka dokumen yang lama dan menemukan hal-hal yang mencurigakan, seperti kamar mandi itu ternyata dikunci sehingga Christina tidak bisa keluar, dan rumah itu terbakar. Mengapa? Karena ternyata didapatkan dari catatan dan pemeriksaan polisi sebelumnya bahwa seluruh rumah itu telah disiram oleh minyak. Maka ini sebenarnya adalah sebuah kejadian yang disengaja oleh Carl supaya dia bisa mendapatkan dana asuransi. Itu sebabnya akhirnya Carl dituntut hukuman tingkat 1, menghilangkan nyawa Christina seumur hidup. Seorang suami membunuh istri dan putranya sendiri untuk mendapatkan uang asuransi. Saudara, itu sangat gila, mengagetkan, dan sangat mengerikan. Ada orang seperti ini. Tapi di dalam kehidupan nyata, bukankah kita masih bisa menemukan hal-hal seperti itu? Orang-orang yang dekat dengan kita, saudara, teman, sahabat, dan orang-orang yang
yang begitu dekat masih bisa menusuk kita dari arah yang tidak kita duga. Kemudian saya bercerita, dia mengontrak sebuah rumah dan pemilik rumah mengatakan dia berdagang, dia memiliki sebuah usaha rental mobil, tapi mobilnya dicuri oleh orang-orang sudah. Akhirnya dia kapok, tapi tiba-tiba seorang temannya mengajak kerjasama untuk berusaha di bidang rental mobil, dan dia percaya karena dia yakin ini lebih aman. Apa yang terjadi sudah? Uangnya dibawa oleh sang teman yang dia anggap sudah sangat dekat. Itu sebabnya saudara-saudara, di dalam hidup ini ada begitu banyak pencobaan, masalah dan persoalan yang bisa membuat orang menjadi khawatir. Yusuf pun mengalami hal yang tidak diduga sebelumnya. Tapi di dalam kasus Yusuf kita melihat yang pertama, Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup Yusuf. Kita tadi membaca bahwa Yusuf berkata bukan hanya sekedar menjadi tuan atas istana Israel, atas istana Fir'aun, atau kuasa atas tanah Mesir, melainkan Yusuf juga menjadi bapa bagi Fir'aun. Artinya Yusuf sangat dihormati oleh Fir'aun, menjadi seperti seorang bapa, memberi nasihat, mengatur, dan segala sesuatu dipercayai. Meskipun saudara, Yusuf sebenarnya adalah orang asing di negeri itu, dan Fir'aun adalah penguasa tanah Mesir yang sesungguhnya, tapi Yusuf memiliki kuasa yang begitu besar. Di sini kita melihat bahwa rencana dan rancangan Tuhan tidak pernah ada yang buruk. Meskipun Yusuf melewati begitu banyak masalah dan persoalan dalam hidupnya, menghadapi bahaya-bahaya yang mengerikan dan menakutkan, namun tangan Tuhan menyertai. Rencana Tuhan untuk membawa Yusuf naik ke atas tinggi sekali, itu terjadi dalam kehidupannya. Saudara-saudara, di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Firman Tuhan adalah janji dan dasar bagi kita untuk melihat rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan merancangkan pemulihan keluarga. Ini yang seringkali tidak kita sadari, bahwa di dalam banyak hal, di dalam segala sesuatu yang dituju oleh Tuhan adalah keluarga kita. Tuhan ingin memulihkan keluarga kita. Istri yang mau bercerai disatukan kembali, anak-anak yang mau meninggalkan orang tua ingin hidup sendiri, berkelahi, berseteru, bertikai, disatukan kembali. Saya mendengar ada sebuah keluarga yang hidupnya tidak karu-karuan. Ayah dan mama, papa dan mama sering berkelahi setiap hari, dan satu keluarga ini terlibat dengan perjudian. Mereka hidup di dalam dunia judi. Tapi suatu kali Tuhan memulihkan keluarga ini. Judi pun lenyap, pertikaian, kebencian, kemarahan, dendam keluar, dan keluarga ini menjadi keluarga yang begitu sangat religius, sangat mengasihi Tuhan, dan hidup di dalam damai sejahtera. Saudara-saudara, kita akan melihat bahwa pemulihan pertama adalah pada saat Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya sampai di Mesir, Yusuf mengatur sesuatu siasat, sampai akhirnya Yusuf pun terbuka kepada mereka bahwa dia adalah Yusuf. Dan dia berkata, bukan kamu yang mengutus aku ke sini, tapi Tuhan yang membawa aku ke sini, supaya aku bisa menjaga dan memelihara kalian. Oh, luar biasa. Saya tahu, saya percaya bahwa saudara-saudara Yusuf pada waktu itu sangat ketakutan luar biasa. Bayangkan saja, mereka mau membunuh Yusuf sampai menjual Yusuf ke orang lain, memisahkan Yusuf dari sang ayah. Bukankah itu menyakitkan? Saya percaya waktu itu mereka berpikir, matilah saya, matilah gua hari ini. Yusuf yang dulunya lemah, sekarang
sekarang sangat kuat sekali. Pasti ada ketakutan. Tetapi mereka menemukan satu pribadi yang sudah diubahkan oleh Tuhan, satu pribadi yang telah melihat karya Tuhan di dalam kehidupannya, satu pribadi yang hidupnya penuh dengan ucapan syukur, satu pribadi yang matanya terbuka melihat rencana Allah. Saudara-saudara, Yusuf mengampuni keluarganya, mengampuni saudara-saudaranya, dan saya percaya mereka akan sangat menyesal dengan dosa-dosa mereka yang mau membunuh Yusuf, iri dengan Yusuf, menjual Yusuf. Saya percaya hari itu sesuatunya berubah. Yang tadinya penuh ketakutan segera mencair dan berubah dengan kemuliaan, berubah dengan damai sejahtera dan sukacita. Dan ini luar biasa. Sekali lagi, pemulihan pertama adalah pada saat Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya saat di Mesir. Saudara-saudara, ada banyak perkara, ada banyak kejadian. Pemulihannya ada pada satu kunci, yakni mau mengampuni. Tanpa pengampunan kita tidak akan bisa menyelesaikan kesulitan-kesulitan, persoalan-persoalan, masalah-masalah dalam kehidupan. Bahkan itu akan mengikat, itu akan menyakiti, itu akan menciderai, itu akan menghancurkan. Suatu saat iblis akan memakai itu untuk memporak-porandakan segala sesuatu. Tapi contohlah Yusuf. Yusuf hidup di dalam pengampunan, hidup di dalam anugerah Tuhan, dan dia bukan cuma berbicara, dia bukan cuma ngomong, tapi dia melakukannya. Bagaimana dengan kita? Saudara-saudara, Tuhan mau kita mengampuni. Dan saudara, pemulihan itu menjadi sempurna saat Yakub sang papa benar-benar bisa melihat Yusuf hadir sebagai seorang anak yang telah menjadi penguasa di tanah Mesir. Dia pasti sangat bahagia ketika mendengar Yusuf masih hidup. Tapi dia pasti lebih berbahagia lagi ketika melihat Yusuf bukan cuma hidup, tapi menjadi penguasa di tanah Mesir, yang bisa menjaga dan melindungi bukan saja dia, tapi juga seluruh anak-anaknya, menyatukan keluarganya, membawa kebahagiaan dalam keluarganya. Maka Yakub di dalam pikirannya pasti akan ingat bahwa dulu Yusuf pernah bermimpi, dan mimpi itu telah menjadi kenyataan. Saudara-saudara, di mata Yakub, anak yang dicintai itu sebenarnya sudah berakhir, tetapi ternyata Tuhan memberikan jauh lebih baik kepada Yakub, yakni masa depan untuk seluruh keluarganya ketika dunia sedang dilanda kelaparan. Kejadian 45 ayat 27 sampai 28. Tetapi ketika mereka, saudara-saudara Yusuf, menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu, anak Yusuf masih hidup, aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Saudara, saya yakin seorang ayah yang sedang hancur hatinya karena masalah-masalah yang berat dalam hidupnya, saat mendengar berita bahwa anaknya masih hidup, dia pasti akan bangkit. Kekuatannya akan naik, bertumbuh, dan jiwanya akan hidup kembali. Yakub memang telah ditipu anak-anaknya dengan mengatakan Yusuf anak kecintaannya meninggal. Tetapi ini adalah hukum tabur dan tuai. Tabur tuai. Apa yang pernah ditabur oleh Yakub kepada ayahnya Ishak, dia menipu Ishak 2 kali. Sekarang dia menuai dengan cara yang lebih menyakitkan. Saudara-saudara, Yakub harus kehilangan anaknya bertahun-tahun waktu Yusuf masih sangat muda. Tapi pengampunan Tuhan dan berkat yang diterimanya menjadikan dia hidup kembali. Kejadian 27 ayat 27. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Saudara-saudara, meskipun bau Yakub itu tidak harum terkait berita kematian Yusuf akibat terkaman binatang, tapi akhirnya semua menjadi jelas. Putranya bukan diterkam binatang, tapi menjadi penguasa di Mesir yang memiliki kemampuan memelihara orang tua serta sanak keluarganya di masa kesulitan. Puji Tuhan. Demikian dengan Yusuf, meskipun hidupnya tidak pernah jauh dengan masalah-masalah besar, tapi akhirnya dia justru menjadi pembesar yang diberkati.
Amin, haleluya. Mari kita lihat, apa penyebab Yusuf yang penuh duka celaka bisa berubah hidupnya menjadi cemerlang. Saudara, ini adalah sebuah kunci tentang kesuksesan hidup. Ada begitu banyak orang sedang mengejar-ngejar untuk bisa sukses. Ada banyak orang sedang berusaha dan berjuang luar biasa untuk bisa mengalami suatu perubahan dalam hidupnya. Tetapi hari ini kita akan belajar bahwa di dalam hidup ini ada tangan Tuhan yang bekerja, yang berkarya untuk membuat sesuatu yang tidak mungkin kita alami itu bisa terjadi. Apa rahasia kesuksesan Yusuf? Saudara-saudara, rahasia kesuksesan Yusuf terletak pada berkat yang diterimanya dari Tuhan melalui mimpi. Dan ini bukan mimpi biasa. Ini mimpi yang diberikan Tuhan kepada Yusuf. Kejadian pasal 37 ayat 9 sampai 10. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Wow. Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Saudara, ada 2 kali mimpi Yusuf, tapi kita baca satu saja karena maknanya juga sama saja. Yang jelas, mimpi ini memberitahu bahwa Yusuf akan diangkat sangat tinggi oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Berarti ada rencana besar yang Tuhan siapkan untuknya. Saudara, inilah kuncinya. Jika di dalam kehidupan kita ada berkat Tuhan, maka masa depan kita akan cerah pada akhirnya. Jadi bukan bergantung kepada situasi kondisi, bukan bergantung secara total kepada perjuangan kita. Walaupun Tuhan pun menghendaki kita berjuang dan melakukan yang terbaik untuk hidup ini, tetapi kuncinya kita bisa menikmati kehidupan yang diberkati itu kalau ada berkat Tuhan di atas kepala kita. Mari kita lihat yang ketiga. Tuhan menjadi sumber berkat dalam hidup Yusuf, bukan keadaan yang membuatnya beruntung. Tuhan yang menjadi sumber berkat, bukan keadaan, bukan kondisi yang membuat hidupnya beruntung. Oh, untung-untungan, kalau aku beruntung ya aku akan diberkati, aku akan baik, hidupku akan maju dan akan menjadi luar biasa. Tapi Tuhan berkata, berkat itu datangnya dari Tuhan. Mari kita lihat Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi ada orang sedang istirahat, dia diberkati, sementara yang berjerih lelah, bersusah payah, mereka harus makan hasilnya, ada hasilnya, tapi makan hasilnya dengan susah payah. Itu sebabnya saudara, kejarlah Tuhan sebagai sumber berkat, jangan mengejar berkatnya. Kalau saudara mengejar berkatnya, itu sama dengan saudara hanya mengejar bonusnya saja, dan itu akan membuat saudara kecewa pada suatu saat, karena begitu Tuhan pergi, berkatnya pun hilang. Saudara, ada orang bangun pagi-pagi, sangat mungkin dia sedang bekerja sepanjang hari untuk kehidupan jasmanianya, dan duduk sampai malam untuk menikmati makanan yang didapatnya dengan susah payah. Tapi firman Tuhan berkata, itu sia-sia, karena berkat itu diberikan kepada orang lain yang sedang beristirahat, sebab dia dicintai oleh Tuhan. Alkitab mengajarkan manusia harus bekerja untuk makan supaya bisa mencukupi kehidupannya. Tapi saudara, Alkitab juga menekankan akan pentingnya kita mengetahui bahwa berkat Tuhanlah yang memberi hasil. Karena kita menjadi orang yang dicintainya. Jadi kalau kita dicintai Tuhan, maka ada berkat Tuhan yang akan memberi kita hasil. Meskipun musim sedang paceklik, meskipun keadaan sedang susah, meskipun situasi kondisi tidak terelakkan, sulit untuk kita terobos sehingga kita bisa beruntung. Meskipun semua itu terjadi, kalau ada berkat Tuhan, maka pertolongan akan datang. Saudara-saudara,
Hidup dalam perkenanan Tuhan dan menjadikan diri dicintainya adalah kunci untuk membuat hidup kita diberkati dan memiliki masa depan. Maka yang perlu dikejar bukan harta duniawi, bukan peluang menjadi kaya seperti Lot yang memiliki kota Sodom yang akhirnya dibakar dengan api dan dia kehilangan semuanya. Istrinya menjadi tiang garam, 2 anaknya saudara melakukan hubungan incest dengan dirinya pada saat dia dibuat madu. Saudara, ini sangat mengerikan. Bukan saja kehidupan materinya hancur, kehidupan finansialnya hancur, tapi kehidupan dalam rumah tangganya hancur tidak karu-karuan. Ini adalah contoh daripada Lot. Tetapi saudara-saudara, mengejar Tuhan, yang perlu dikejar adalah mengejar Tuhan. Dalam arti saudara berusaha, berjuang menjadi orang-orang yang dikasihi dengan belajar memahami kehendak Tuhan di dalam hidup ini dan melakukannya di dalam ketaatan. Maka Tuhan akan menjamin segala sesuatunya sesuai kemurahan hatinya. Kita akan berjalan saja dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Kita memang butuh berkat untuk menjadi orang-orang yang memiliki jaminan di dalam kehidupan ini. Tapi kita lebih butuh Tuhan yang merencanakan dan merancangkan hal yang terbaik untuk kita. Amin. Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita. Jadi bagaimana mungkin hidup kita celaka bila kita percaya kepadanya? Karena pengorbanan Yesus adalah untuk membuktikan bahwa tidak sekali-kali dia merancangkan kecelakaan untukku dan untukmu, melainkan dia berkehendak memberikan hidup yang berkelimpahan, damai sejahtera, dan hidup dengan masa depan yang cerah. Mari kita lihat di dalam surat 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara-saudara, ayat ini berkata bahwa Yesus sendiri rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Dan di sana dikatakan kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan. Itulah kasih karunia Tuhan. Artinya Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita, karena dia memiliki kasih karunia di mana dia sendiri telah membuktikan, telah mati bagi kita, berkorban untuk kita, dan menjadikan dirinya miskin supaya kita kaya. Saudara, Yesus telah memberikan segalanya bagi kita, agar rencana untuk kebaikan kita itu menjadi genap dan terjadi. Dan Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Tuhan tidak pernah lupa akan apa yang telah Dia katakan kepada kita. Dia tidak mungkin mengingkari, tapi Dia akan menggenapi semuanya, karena Dia mengasihi kita. Tuhan memberkati saudara dan keluarga.